Ini Hmm. teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun, turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia, turun, dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Jadi pada dasarnya ini sudah keliru. Dia mengukur perbuatan Allah itu dengan perbuatan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan video, yaitu video dari Ustadz Hadi Hidayat, di mana Ustadz Hadi Hidayat ini ditanya oleh jamaahnya, yaitu tentang sifat nuzulnya Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia. Nah teman-teman, Ustadz Hadi Hidayat ini tidak menolak tentang sifat nuzulnya Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Namun Ustadz Hadi Hidayat katanya itu pemahaman antum dengan pemahaman saya itu tidak sama. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Ustadz Hadi Hidayat itu mentakwil tentang sifat turunnya Allah. Dan di situ Ustadz Hadi Hidayat mengatakan bahwasanya ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Karena Lampung dengan Papua itu dahuluan Papua, yaitu katanya 2 jam lebih dulu Papua. Lalu kemudian ketika Allah turun di Lampung, lalu Allah meninggalkan Papua. Nah teman-teman, padahal apa yang dikatakan oleh Ustadz Hadi Hidayat ini adalah perkataan yang menyimpang. Karena apa? Karena sama halnya Ustadz Hadi Hidayat ini mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat makhluk. Karena Ustadz Hadi Hidayat sudah menggambarkan bagaimana Allah turun ke langit dunia itu sama seperti makhluk. Dan dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu turun ke langit dunia tanpa membagaimanakan, tanpa membayangkan bagaimana Allah turun. Sudah, kita cukup mengimaminya. Karena hadisnya sudah jelas, Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana para salafus soleh itu langsung mengimani tentang hadis tersebut, tanpa membagaimanakan Allah turun ke langit dunia. Teman-teman, jadi kita ini harus iktiba, yaitu para salafus soleh, para pendahulu kita, yaitu kita dalam memahami, menafsiri, dan mengimani, serta menetapkan sifat-sifat ilahiyah, yaitu bertanya atau menetapkan hakikat bagaimananya, dan tanpa takwil, yaitu membuat perubahan lafaz maknanya, dan juga dalam menetapkan persoalan akidah-akidah lainnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video dari Ustadz Hadi Hidayat. Oke, mari kita simak videonya. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia, Ustadz Hadi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum yang kurang gaul ya? Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari Kurang hadis piknik. itu? Kalau saya mengingkari, saya akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Hmm. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Oh, jadi pemahaman UAH itu tidak sama dengan pemahaman Ustadz-Ustadz Salafi tentang memahami sifat nuzulnya Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Lalu bagaimana pemahaman Ustadz Hadi Hidayat ini? Oke, mari kita lanjutkan ya. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustadz Hadi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Antum yang kurang Saya paham. meyakini hadis itu, cuma pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Hmm. Ini teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Oke. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini yang meyakini Allah mujassam? Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf, Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, bisa Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Hadi Hidayat ya, itu sama persis apa yang dikatakan oleh Ustadz ataupun Kiai Idrus Ramli. Sama persis dengan yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Itu mirip sekali, yaitu tentang Allah turunnya itu dipikir dengan akal.
Seakan-akan Allah itu sama seperti makhluk ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Jadi Allah itu turun seperti turunnya makhluk. Nah, teman-teman, jadi ustadz-ustadz salafi ini ketika mendengar hadis tersebut itu tanpa membagaimanakan bagaimana Allah itu turun ke langit dunia. Apalagi mengatakan bahwasanya jika Allah turun di Papua, mana orang Lampung. Dan ini memang perkataan sama persis yang dikatakan oleh ustadz ataupun Kiai Idrus Ramli. Dan akidahnya sama berarti ya, yaitu akidahnya orang-orang sufi ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah, teman-teman ya, sudah jelas ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini ya, kita sudah jelas bagaimana ke arahnya ya, yaitu arahnya adalah sama seperti Kiai Idrus Ramli. Nah, teman-teman, berbeda dengan Kiai Idrus Ramli ataupun Ustadz Abdul Somad, itu memang jelas ya akidahnya. Kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat ini pintar berretorika. Pintar berretorika yaitu dalam berdakwah. Nah, maka dari itu, ini ada perbedaan dan ada bantahan yaitu dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang sifat nuzulnya Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ya, lebih jelas lagi untuk diterima. Cuman datang orang-orang belakangan menolak perkara-perkara dengan akalnya sendiri, dengan pemikirannya yang lemah atau pemikirannya yang menyimpang. Iya, dasarnya bagaimana nuzul dari sini malam di belahan bumi lain siang. Jadi pada dasarnya dia sudah keliru, dia mengukur perbuatan Allah itu dengan perbuatan dirinya. Iya, itu kan kalau kamu seperti itu, ukuran diri kamu. Tapi kalau Allah yang dia ukur seperti itu sudah keliru dari dasarnya. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Yang maha tinggi, nggak ada yang bisa menyerupainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Ya. Adakah kamu tahu ada yang sepadan semisal dengan Allah? Ya, dan di surah yang kita semua hafal, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapapun yang sepadan semisal dengannya, makanya tidak bisa disamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Itu kan ukuran si makhluk yang lemah ini. Ya, memang begitu keadaannya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Karena itu jangan sibuk memikirkan perbuatan Allah, itu sumber kesesatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati. Dan asal kesesatan, sumber kesesatan makhluk yang menyimpang dari setiap golongan yang menyimpang itu karena dia sibuk mempertanyakan kenapa Allah berbuat begini, apa hikmahnya Allah berbuat begini. Itu dasar yang membuat mereka apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi cukup kita tahu itu keliru, hal yang tak benar. Adapun mana dia menolaknya itu kayak gimana, itu dilihat. Hukumnya itu dilihat orangnya kayak gimana. Itu ada hal-hal yang detail dan teliti di situ. Kapan dijatuhkan vonis dia keluar dari Islam murtad dengan pengingkaran, dan kapan dikatakan dia jatuh di dalam bid'ah, jatuh dalam kesesatan, tapi tidak dikeluarkan dari keislaman. Baik, itu hal yang pertama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait sifat nuzulnya Allah, yaitu Allah turun di sepertiga malam terakhir ataupun Allah turun ke langit dunia. Dan para ulama salafus soleh itu ya sepakat bahwasanya benar Allah itu turun ke langit dunia. Namun kita ini tanpa mempersoalkan, tanpa membayangkan bagaimana Allah itu turun ke langit dunia. Nah, kalau kita ini membayangkan ya seperti Ustadz Adi Hidayat, kalau Allah turun ke Papua, lalu bagaimana di Lampung? Nah, inilah yang menjadi persoalan ya. Berarti Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan sifat manusia, yaitu sifat makhluk. Bukankah Allah ini ya tidak serupa dengan makhluk? Lalu kemudian kenapa kita ini ya membayangkan bagaimana turunnya Allah? Dan itu jelas-jelas ya perkataan yang menyimpang. Karena para ulama salafus soleh tidak pernah mengatakan demikian kalau Allah turun ke daerah sini, lalu bagaimana daerah sini. Nah, inilah ya yang menjadikan manusia ini menyimpang dari jalan yang lurus. Lalu kemudian saya ingin menyampaikan sesuatu ya teman-teman, yaitu ketika ada
seseorang yang mengatakan bahwasanya seseorang tersebut itu bertemu dengan Nabi SAW itu secara sadar. Bahkan ada yang mengaku bertemu dengan Nabi Khadir dan diajari sesuatu ilmu. Lalu kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya ada Habib yang bisa terbang. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya Habib tersebut itu membaca Al-Quran di dalam kubur sambil duduk di kursi emas. Lalu kemudian jamaahnya ini percaya. Loh, bagaimana bisa percaya, teman-teman? Seharusnya kita ini sebagai kaum muslimin lebih percaya yaitu tentang sifat nuzulnya Allah. Karena apa? Allah itu serba bisa. Allah itu bisa, apapun yang Allah lakukan itu bisa. Kenapa kita mempersoalkan turunnya Allah ke langit dunia? Tapi kalau cerita-cerita khurafat, tahayul, bid'ah, kita langsung percaya, oh itu kalau Allah sudah berkehendak. Nah, maka dari itu tidak ada dalilnya ya tentang orang yang bisa bertemu dengan Nabi secara sadar. Itu coba buktikan, mana dalilnya? Mana ada ya? Mana ada Nabi SAW itu menemui si fulan. Kalau benar itu ada, tentu sudah pasti para sahabat yang senior, para istri Nabi SAW itu tentu sudah ditemui. Nyatanya, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan demikian. Lalu kita percaya saja. Nah, ini harus dipertanyakan ya teman-teman ya. Maka dari itu, kita harus kembali kepada akidah para salafus soleh. Dan kita harus mengimani tentang sifat Allah turun ke langit dunia. Nah, oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.